Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi fikih, yaitu tentang ibadah haji dan umroh. Apa saja yang akan dijelaskan, yaitu amalan-amalan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah hikmah-hikmah dalam ibadah haji, dan yang ketiga adalah masalah-masalah yang sering muncul ketika ibadah haji, yaitu haji badal ataupun haji atau umroh lisan. Oke, yang pertama, untuk amalan-amalan haji sendiri dan umroh itu ada sedikit persamaan, yaitu ini untuk ibadah haji. Haji mabrur dapat dikatakan haji mabrur jika melakukan ihram, yaitu berpakaian ihram dan berniat serta haji. Yang kedua adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hadirnya seorang yang berihram untuk haji sesudah matahari tergelincir, yaitu pada hari ke-9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf untuk haji, yaitu 4 sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima adalah tahallul, artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram. Yang keenam adalah tertib, yaitu berurutan antara semua rukun haji. Oke. Selain rukun haji, para jemaah harus memperhatikan wajib haji atau amalan yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan dikenai dam atau denda dengan cara membayar dengan menjual beli binatang. Oke. Wajib haji itu ada 6, yaitu pertama, ihram atau niat berhaji mulai dari miqat atau batas waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah mabit atau bermalam, malam bina iman dan takwa, itu mabit di Musdalifah pada malam hari raya haji. Yang ketiga adalah melontar 3 jumrah, yaitu jumrah pertama jumrah ula, jumrah kedua jumrah wusta, dan jumrah yang ketiga adalah jumrah aqobah. Oke, lanjutkan nomor 4, yaitu adalah mabit lagi, cuman bedanya ini adalah di Mina. Kalau tadi kita mabit di Musdalifah, kalau sekarang mabit di Mina. Yang kelima adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang keenam, jauhkan diri dari larangan atau perbuatan yang diharamkan dalam ihram, seperti yang pertama, bagi pria dilarang memakai pakaian berjahit, menutup kepala bagi pria dan menutup wajah bagi wanita. Yang ketiga, membunuh hewan buruan. Keempat, memotong kuku. Kelima, memakai wangi-wangian. Keenam, mengadakan akad nikah. Ada juga bersetubuh atau memotong rambut atau berbadan yang lain. Kemudian untuk sunnah haji. Sunnah haji yaitu adalah ada 10 amalan. Yang pertama, mandi ketika akan berihram. Yang kedua, mengerjakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketiga adalah ifrad, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang keempat, talbiyah, membaca talbiyah dimulai sejak ihram sampai dengan melontar jumrah aqobah pada hari nahar. Membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki dan suara yang cukup terdengar untuk perempuan. Yang kelima adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Hal tersebut tertera pada hadis. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah selesai membaca talbiyah, beliau berdoa meminta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi surga dan meminta perlindungan padanya dari siksa api neraka. Hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Saya kira teman-teman
paham. Nomor 6 adalah melakukan tawaf qudum tatkala mulai memasuki Masjidil Haram. Yang ketujuh membaca zikir ketika melakukan tawaf, wukuf dan sa'i. Yang ke-8 minum air Zam-Zam. Yang ke-9 berpakaian serba putih ketika ihram. Gak mungkin antum memakai serba hitam ya kan, sangkain nanti mau tempat orang meninggal. Nomor 10 adalah masuk ke Ka'bah atau Baitullah atau juga kita sebut rumah Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allahu Akbar. Seperti yang tertera dalam hadis. Oke. Hadisnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk Ka'bah atau Baitullah, ia telah masuk ke dalam kebaikan serta ia keluar mendapat ampunan. Masya Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Oke. Untuk hikmah haji dan umroh, ini adalah materi selanjutnya, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah, kemudian mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan surga, insyaallah. Yang ketiga mendapat terbukanya wawasan kita. Yang kelima adalah menyambut seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima adalah yang keenam menyaksikan berbagai manfaat dari kaum muslimin. Yang ketujuh saling mengenal dan saling menasihati. Dan yang terakhir mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Kemudian yang terakhir adalah masalah-masalah yang sering muncul ketika ibadah haji, yaitu ketika haji badal. Maksudnya adalah ketika ada orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, itu dia sudah mendaftar haji, namun dia tidak sempat mengikuti ibadah haji secara langsung karena dia sudah meninggal duluan atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak apa-apa. Tetap bakal bisa dihitung hajinya tetap sah, yaitu dengan diwakilkan oleh anaknya atau dengan cucunya. Yang pasti keluarganya mewakilkan orang yang telah meninggal tersebut. Untuk haji atau arisan, haji dan umroh arisan itu ada ulama yang berpendapat boleh-boleh saja, ada juga yang berpendapat tidak boleh. Nah, itu saja. Baiklah, segitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.